Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Jouskyll, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Touka Mimoro yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Devisis sedang duduk santai di ruangannya, disertai dengan adanya tumpukan kertas laporan. Dalam benak Devisis, ia telah merencanakan penyerangan ke Kekaisaran Mira dengan cukup cermat. Dengan memanfaatkan kaisar yang terbuang serta pasukan ciptaannya, maka hal itu sudah cukup untuk menghabisi nyawa kaisar saat ini. Jika nanti penyerangan ini telah usai, Devisis akan mencoba untuk mencari tahu hubungan antara Kekaisaran Mira dengan negara ujung dunia dengan lebih dalam. Kemudian, Devisis pun mulai berpaling ke laporan yang lebih penting, yaitu mengenai Raja Iblis. Awalnya, Dewi mengira bahwa akhirnya ia bisa mengendalikan dua pahlawan peringkat S, yaitu Hijiri dan juga Yakasugo. Namun rupanya, Hijiri memiliki kemampuan untuk melihat kebohongan dan malah memberontak. Dengan demikian, ini akan menjadi lebih rumit ketika Raja Iblis mulai menyerang kembali. Kebanyakan orang kuat di sisi Dewi akan menerima efek dari esensi Raja Iblis. Dan jika mengandalkan Oyamada, Dewi tak yakin ia bisa mengalahkan Raja Iblis. Terlebih, masa cuci otaknya yang belum selesai juga akan berdampak pada kesetiaannya kepada Dewi. Di satu sisi, untuk kelompok Ikusaba Asagi, saat ini mereka masih belum ada informasi mengenai mereka di mana. Dan yang tersisa untuk diandalkan hanyalah Yakasugo. Di sini, Dewi cukup frustasi mengingat ia sangat membenci sifat Yakasugo. Bahkan, Dewi pernah berpikir untuk melakukan cuci otak kepadanya. Namun, hal itu akan sangat beresiko. Menurut Dewi, akan lebih menguntungkan untuk melakukan cuci otak kepada pahlawan yang bisa dibuang saja. Setelah itu, tak berselang lama, muncul mata-mata Devisis yang ditempatkan di Kekaisaran Mira datang untuk memberikan laporannya. Mata-mata itu berkata bahwa serangan yang dilakukan oleh mantan Kaisar Zera kini telah gagal. Dan juga dalam peristiwa tersebut, rupanya ada Fly King Squadron yang berada di pihak Mira. Mendengar hal itu, Dewi pun sangat terkejut. Dengan adanya laporan ini, Dewi menduga bahwa mungkin Fly King Squadron juga ikut terlibat dalam kekalahan Heroic Sword dan 13 Ordo Allion ketika menyerang negara ujung dunia. Berarti, mungkin kekuatan tempur negara ujung dunia bisa setara dengan Kekaisaran Mira. Kemudian, mata-mata itu berkata bahwa keberadaan dari party Cyber Tiger dan juga Oyamada, keduanya kini telah menghilang. Mendengar hal itu, Dewi berasumsi mungkin mereka berdua juga telah dihabisi oleh Fly King Squadron. Di sini, Dewi cukup marah dengan Fly King Squadron dan oleh sebab itu, ia akan membalas mereka. Serta Dewi akan memanfaatkan situasi ini untuk memanfaatkan Sogo
agar membenci Flying Squadron. Mengingat sifat dari Shogo ini yang pasti akan marah ketika rekannya dibunuh oleh orang lain. Tak berselang lama, muncul seorang prajurit yang mengabarkan bahwa pasukan dari negara Ulza, yaitu Monster Slayer Knight, meminta izin kepada Devisis untuk mengungsi. Jadi, pertempuran yang terjadi di antara negara Ulza dengan Kekaisaran Mira kini telah dimenangkan oleh Kekaisaran Mira dengan jatuhnya ibu kota Ulza. Dan oleh sebab itu, Raja Jin dan juga pasukannya meminta izin kepada Devisis untuk mengungsi. Namun, meski begitu, pasukan dari Allion yang dipimpin oleh Baron Polari masih bertahan dengan pasukan Monster Slayer Knight untuk mempertahankan wilayah yang masih tersisa. Mendengar hal itu, Dewi pun sedikit lega. Dewi berkata akan memerintahkan Bakuos dan juga Nea untuk pergi ke negara Ulza untuk membantu mereka melawan pasukan Mira. Dewi tak akan menerima alasan apapun atas penolakan mereka. Dan juga Dewi ingin melihat bagaimana Flying Squadron akan bertarung ketika melawan Nea. Setelah semuanya pergi, kemudian Dewi pun membuka laci di mejanya yang terdapat 4 bola berwarna ungu. Dewi berkata sebenarnya ia tak ingin menggunakan bola ungu ini, namun dikarenakan rencananya telah gagal, mau tak mau ia harus melakukannya. Setelah itu, Devisis pun meminta kepada pelayannya untuk menginfokan kepada Ayaka Shogo bahwa ia dan pahlawan yang lainnya harus ikut bersama dengannya untuk melakukan ekspedisi untuk menaklukkan Raja Iblis dan juga menyelamatkan Kirihara. Menurut Devisis, saat ini ia harus berperang dengan waktu di mana pasukan yang lain akan menahan pasukan Mira, sedangkan dirinya dan para pahlawan akan bergerak untuk melawan Raja Iblis. Segera keesokan harinya, pasukan yang dipimpin oleh Devisis pun dan juga para pahlawan mulai bergerak ke utara menuju ke tempat Raja Iblis. Kemudian cerita pun berganti. Saat ini Touka dan yang lainnya sedang bersama dengan familiar milik Erika. Melihat hal itu, Munin segera mengucapkan terima kasih kepada familiar tersebut untuk bantuan dari Erika kepada negara ujung dunia. Kemudian, dengan papan Aoija, familiar itu menyampaikan pesan bahwa saat ini Takao bersaudara ada di kediaman milik Erika. Mereka melakukan pemberontakan kepada Dewi dan kemudian melarikan diri ke hutan monster bermata emas dan berakhir di rumah Erika. Alasan mereka memberontak yaitu dikarenakan Dewi Visis berbohong dan tak akan pernah mengembalikan para pahlawan ke dunia asal mereka. Dan untungnya pada saat itu Raja Iblis juga menyerang Allion dan segera Hijiri pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pemberontakan. Awalnya Touka curiga bahwa mereka telah dicuci otaknya oleh Dewi dan sengaja dikirim menuju ke rumah Erika. Namun Erika merasa bahwa mereka tidak sedang dicuci otaknya. Meski begitu, untuk saat ini Hijiri masih dalam keadaan koma akibat racun yang diberikan oleh Devisis. Sedangkan untuk Itsuki, ia tak bisa memberikan keputusan atau informasi yang mendalam dikarenakan ia harus meminta izin kepada kakaknya. Mendengar hal itu, Touka bertanya kepada Erika syarat apa saja untuk Devisis bisa melakukan cuci otak kepada orang lain. Erika berkata bahwa syaratnya orang yang akan dicuci otak harus dalam keadaan tekanan mental terlebih dahulu.
Jika mereka masih normal, maka ada kemungkinan cuci otak tersebut akan gagal dan targetnya akan mengalami kerusakan mental. Mendengar hal itu, Toka pun menjadi lega. Dengan demikian, ketika Raja Iblis masih hidup, maka Devisis tak akan pernah melakukan cuci otak kepada pahlawan peringkat S karena terlalu beresiko. Di sini, Erika juga masih merahasiakan penyamaran Toka sebagai Belzega. Setelah itu, kini giliran Toka untuk berbagi informasi kepada Erika. Pertama, Toka mempersilahkan Munin untuk memperkenalkan dirinya sebagai kepala klan Kurosaga. Di sini, Munin sangat gugup untuk memperkenalkan dirinya. Hal ini dikarenakan sosok Erika dianggap sebagai legenda di negara ujung dunia. Setelah itu, Toka menyampaikan bahwa ia telah membalaskan dendam Eve dan juga Elizabeth atas pembantaian keluarga mereka yang dilakukan oleh party Heroic Sword dan juga Ordo ke-6. Serta Toka berkata bahwa ia telah berhasil menggagalkan penyerangan Allion ke negara ujung dunia. Mendengar hal itu, Erika pun merasa senang. Namun, untuk saat ini, ia akan merahasiakan hal ini dari Eve dan juga Elizabeth. Setelah itu, ketika Erika meninggalkan kesadaran familiarnya, tiba-tiba Kaisar Zine pun datang ke dalam ruangan Toka. Kedatangan Kaisar ini untuk menginfokan bahwa situasi penyerangan ini kini telah teratasi. Dan juga ia membawa pengganti Hawk sebagai penyampai pesan yang bernama Ibarra. Seras masih merasa bersalah karena ia tak bisa menyelamatkan Hawk dari tangan Oyamada. Namun, Kaisar meminta kepada Seras untuk tak tenggelam dalam rasa bersalahnya itu. Lebih baik untuk meluapkan amarah yang ada kepada Devisis. Kemudian, Kaisar mengajak Belzega dan yang lainnya ke dalam ruangan harta sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Sesampainya di ruang harta, Toka pun cukup terkejut dengan keadaan ruang harta ini. Di sisi lain, di saat Seras dan Munin sedang asyik melihat perhiasan, Kaisar Zine meminta kepada Belzega agar ia bisa bicara empat mata. Kaisar Zine berkata, rencananya setelah Jenderal Luhaid pulang, maka Kaisar akan langsung membuka ruang bawah tanah tempat sihir terlarang berada. Dan setelah itu selesai, Kaisar akan bergabung dengan pasukan yang ada di timur dan akan fokus menaklukkan Ulza hingga terus ke negara Allion. Di sini, Kaisar tak menganggap Nea dan Bakuos bisa menjadi ancaman bagi mereka. Dan oleh sebab itu, Kaisar mengeluarkan dua negara ini dalam rencananya. Hal yang mungkin bisa mengganggu rencana Kaisar antara lain, pertama, pergerakan dari Raja Iblis itu sendiri. Yang kedua, apakah Devisis masih memiliki unit tempur lain seperti pasukan putih dan mantan Kaisar Mira. Dan yang terakhir adalah pahlawan dunia lain. Sebenarnya, Kaisar Zine sedikit khawatir dengan keberadaan dari Takao bersaudara. Mengingat mereka telah membuat kontak dengannya dan ada kemungkinan bisa menjadi sekutu. Awalnya, Kaisar ingin mengerahkan pasukan untuk mencari mereka. Namun, dikarenakan ia harus melakukan perang ini, Kaisar pun menghentikannya. Menurut Kaisar, dikarenakan pengkhianatan Kirihara, maka saat ini yang menjadi kunci dari pahlawan dunia lain adalah Ayaka Sogo. Di sisi lain, Kashima Kobato yang saat ini berada di pihak Mira pernah berkata
bahwa ia akan mengajak Shogo untuk berpindah ke sisi Mira. Hal itu juga didukung oleh Asagi dan juga yang lainnya. Mendengar hal itu, Kaisar pun cukup senang. Namun, tentu saja ia juga perlu waspada jika rupanya Shogo malah menjadi musuh. Belzega bertanya, mengesampingkan pergerakan Mira ke arah Allion, lantas bagaimana dengan negara Jonato dan juga negara Magnar? Disinilah Kaisar meminta kepada Belzega untuk menyampaikan pesan kepada negara ujung dunia untuk menolong mereka dalam menahan Magnar dan juga Jonato. Di sini, Belzega sebenarnya mencoba bertanya mengenai jalur laut menuju Allion. Namun, menurut Kaisar, jalur laut di benua ini akan sangat berbahaya. Selama masih ada Raja Iblis, maka monster-monster laut masih akan tetap mengganas. Kaisar berkata, saat ini pion milik Devisis yang perlu diwaspadai adalah Sigurd Sigmus dan juga Nyantan Kikipat. Sigurd adalah orang terkuat yang ada di negara Magnar. Begitu pula dengan Nyantan Kikipat adalah murid Dewi Visis yang paling bisa ia andalkan. Kaisar tak bisa berjanji kepada Belzega bahwa mereka tak akan membunuh Nyantan Kikipat meskipun ia adalah kakak dari Nyaki. Jika ia melawan, maka Mira akan melawan juga. Kaisar sangat ingin menghancurkan Devisis. Jadi, Kaisar pertama yaitu Falcon sangat ingin membalikkan otoritas yang dimiliki oleh Devisis. Namun sayangnya, setelah Kaisar kedua yaitu Dot mengalami penghinaan dari Devisis, selanjutnya Kaisar-Kaisar berikutnya berakhir tunduk kepadanya. Dan oleh sebab itu, nama keluarga Kekaisaran Mira menjadi Falcon Dot dan dianggap sebagai kutukan Kaisar. Kaisar Zine telah berbagi nasib dengan dua saudaranya tentang keinginan untuk menghancurkan Devisis. Dan oleh sebab itu, ia juga membuat semacam asuransi, yaitu dengan menyebarkan sebuah rumor bahwa kakaknya yaitu Jenderal Luheid cukup benci dengan aturan yang saat ini dibuatnya. Hal ini bertujuan jika Kaisar Zine mati, maka kepemimpinan akan langsung jatuh ke tangan Jenderal Luheid. Keuntungan penyebaran rumor ini, pertama, jika ternyata Mira kalah dalam peperangan melawan Devisis, maka Kaisar Zine bisa menyerahkan kepalanya oleh Jenderal Luheid itu sendiri agar diberikan kepada Devisis. Dan di satu sisi, ini juga bisa mengekspos para bangsawan lain yang menentang perintah Kaisar. Kemudian, Kaisar pun berganti topik dengan membahas penandatanganan aliansi secara resmi antara Kekaisaran Mira dan juga negara ujung dunia. Di sini, Kaisar meminta kepada Belzega sebelum mereka menandatangani aliansi tersebut, Belzega diminta untuk bertemu dengan 3 dewan keluarga yang mendukung kekaisaran. Ketiga keluarga tersebut adalah Diaz, Ord, dan juga Sid. Belzega bisa bertemu dengan mereka ketika malam pesta setelah peperangan ini. Jadi, nanti Kaisar juga akan memperkenalkan Belzega kepada para bangsawan bawahannya bahwa ia adalah rekan aliansi Mira. Mendengar hal itu, Belzega pun menyanggupinya. Setelah itu, Belzega melanjutkan untuk memilih barang yang ada di ruangan ini. Dan tentu saja yang dipilih oleh Belzega adalah bangkai kubang ungu dan juga kristal teleportasi. Setelah itu, ketika di pintu keluar ruangan ini, Kaisar memberikan sebuah kotak harta kepada Belzega yang dimana
di dalamnya terdapat harta nasional milik Kekaisaran Mira. Kaisar Mira berkata, jika nanti Mira mengalami kekalahan, maka sebaiknya harta nasional ini diberikan kepada Belzega. Dan oleh sebab itu, Kaisar meminta kepada Belzega untuk mengambil harta ini. Sebenarnya, kelompok Toka tidak tertarik dengan harta nasional milik Kekaisaran Mira. Namun, tiba-tiba Seras menyadari bahwa salah satu permata yang ada di dalam kotak tersebut adalah Major Tears. Dalam legenda bangsa elf, Major Tears ini dikatakan memiliki kekuatan untuk membuat roh lebih dekat dengan sumber kekuatannya. Dan oleh sebab itu, Seras meminta kepada Toka untuk memilih permata tersebut. Mengingat hal itu akan sangat berguna bagi roh yang dikontrak oleh Seras sehingga bisa menyempurnakan kekuatannya. Setelah selesai memilih semua item yang diperlukan, Belzega dan yang lainnya pun segera pergi ke dalam ruangan mereka. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Joutai Joskill, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.